Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Tugas saya kali ini di 2.3A6 demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik percakapan coaching sebagai observer. Itulah perkenalkan, saya calon guru penggerak Adana Marlina, fasilitator saya Ibu Sri Restu Wahyuningsih, pengajar praktik saya Ibu Hermina. Peran praktik coaching kita, saya sebagai observer Adana Marlina, dua rekan saya Pak Didik sebagai coach dan Bu Teti sebagai coaching. Definisi observer. Observer adalah sebutan bagi satu atau beberapa orang yang ikut hadir dalam suatu praktik coaching model praktik kita. Tetapi observer bukan trainer, bukan peserta atau trainee, dan bukan pula administrator. Mereka hanya datang untuk observer. Biasanya mereka duduk di belakang, bisa ikut full time sepanjang waktu, kadang hanya ikut di bagian-bagian tertentu saja. Bisa berhari-hari, bisa hanya beberapa menit saja. Praktik coaching didampingi observer. Metode pembelajaran adanya bimbingan coaching adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta, baik perorangan atau kelompok, untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Ada 2 peserta CGP melakukan praktik coaching yang didampingi oleh observer. Gambaran praktik coaching yang sedang didampingi observer. Ada coach, ada observer, ada coachee. Coach dan coachee sedang bercakap-cakap tentang model kita. Observer mengamati. Rubrik penilaian seorang observer. Rubrik penilaian sesi demonstrasi konseptual. Pra-supervisi. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jika sudah dilaksanakan, maka ditulis. Kemudian yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Observer mengamati coaching, kemudian dia dilaksanakan atau belum di checklist juga sudah. Kemudian yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi yang mana secara spesifiknya ingin diobservasi. Jika sudah dilaksanakan, maka di checklist. Kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jika sudah dilaksanakan, observasi. Di sini tugas observer mencatat dan terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian pasca percakapan ini setelah observer menanyakan yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian observer selanjutnya melakukan penyimpulan catatan hasil yang diobservasi berbasis data yang bebas dari penilaian dari asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Kemudian yang keenam, menanyakan kompetensi apalagi yang ingin yang kedelapan, menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan. Di sini sudah dibagi untuk pembagian tugas kelompok, sementara saya di sini berwarna hijau. Tugas saya di sini yaitu sebagai pengamat putaran ketiga.
Coach Pak Didi, kemudian Coach Bu Teti, dan saya sebagai pengamat. Baiklah, video praktik demonstrasi konseptual sebagai observasi akan segera ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Adaha, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Bandar Lampung. Kali ini saya bersama CGP lainnya ingin praktik kucing. Di sini saya Adaha sebagai observer, sementara coachnya adalah. Ya, perkenalkan saya Didi Suryutomo, CGP Angkatan 7 dengan PP Ibu Hermina SPD. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. Kemudian coachnya adalah Ibu Teti. Baiklah, langsung kita akan mulai untuk praktik. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan dengan coach saya, yaitu Pak Didi. Selamat pagi Pak Didi. Pagi Bu Ada, sehat Bu Ada? Sehat. Nanti ganti, tadi saya awal ngomongnya siang apa pagi sih? Siang. Iya, nanti dipotong awal lagi Bu. Selamat siang Pak Didi, ulang lagi ya. Ya. Baiklah, kita langsung saja langsung bertanya dengan Pak Didi sebagai coach. Selamat siang Pak Didi. Siang Bu Ada, gimana Bu Ada, sehat? Sehat. Kita akan membicarakan tentang percakapan kucing ya. Ya, baiklah, saya akan menanyakan diskusi kali ini. Kita akan menggunakan rubrik penilaian percakapan kucing. Baik, pada praktek kucing hari ini saya akan berperan sebagai coach, di mana coach saya adalah Ibu Teti. Saya pada hari ini rubriknya akan menggunakan model Tirta untuk pelaksanaan coachnya itu. Ini tuh Bu. Pertanyaan yang kedua, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nantinya? Apa kompetensi coachingnya ya? Kalau personal coachingnya, saya akan berpandangan aktif, menghindari judge, agar si coach merasa nyaman ketika dilaksanakan coaching. Terus kemudian saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot supaya potensi-potensi dari si coach tadi muncul, apalagi kalau misalnya ada masalah, si coach menemukan masalahnya, dan juga mendorong coach untuk berbagi pengalaman. Jadi secara tidak langsung apa yang disampaikan coach akan menjadi pengalaman saya juga. Mungkin itu Bu Ada. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, bagian kompetensi yang mana yang ingin diobservasi? Jadi bagian kompetensi yang ingin saya observasi adalah terkait dengan apa yang menjadi kendala dari si coach. Terus kemudian saya akan menggunakan komunikasi aktif dalam proses coachingnya, yaitu komunikasi yang berdasar. Jadi pertanyaan saya itu berdasar pada apa yang disampaikan si coach. Jadi mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari saya akan saya usahakan berdasar dari apa yang disampaikan gitu. Tapi bebas judge atau bebas penilaian gitu. Saya akan berusaha untuk menghindari penilaian terhadap apa yang disampaikan coach. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikatornya adalah si coach menemukan solusi dari apa yang kemudian ya, nanti dipotong awal lagi Bu. Selamat siang Pak Didi, ulang lagi ya.
Ya. Baiklah, kita langsung saja langsung bertanya dengan Kak Didi sebagai coach. Selamat siang Kak Didi. Siang Bu Ada, gimana Bu Ada, sehat? Sehat. Kita akan membicarakan tentang percakapan kucing ya. Ya, baiklah, saya akan menanyakan diskusi kali ini. Kita akan menggunakan rubrik penilaian percakapan kucing. Baik, pada praktek kucing hari ini saya akan berperan sebagai coach, di mana coach saya adalah Ibu Teti. Saya pada hari ini rubriknya akan menggunakan model Tirta untuk pelaksanaan coachnya itu. Ini tuh Bu. Pertanyaan yang kedua, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nantinya? Apa kompetensi coachingnya ya? Kalau personal coachingnya, saya akan berpandangan aktif, menghindari judge, agar si coaching merasa nyaman ketika dilaksanakan coaching. Terus kemudian saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot supaya potensi-potensi dari si coaching tadi muncul. Apalagi kalau misalnya ada masalah, si coaching menemukan masalahnya, dan juga mendorong coaching untuk berbagi pengalaman. Jadi secara tidak langsung apa yang disampaikan coaching akan menjadi pengalaman saya juga. Mungkin itu Bu Ada. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, bagian kompetensi yang mana yang ingin diobservasi? Jadi bagian kompetensi yang ingin saya observasi adalah terkait dengan apa yang menjadi kendala dari si coaching. Terus kemudian saya akan menggunakan komunikasi aktif dalam proses coachingnya, yaitu komunikasi yang berdasar. Jadi pertanyaan saya itu berdasar pada apa yang disampaikan si coaching. Jadi mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari saya akan saya usahakan berdasar dari apa yang disampaikan gitu. Tapi bebas judge atau bebas penilaian gitu. Saya akan berusaha untuk menghindari penilaian terhadap apa yang disampaikan coaching. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikatornya adalah si coaching menemukan solusi dari apa yang kemudian menjadi masalahnya. Kalau misalnya ada masalah ya, terus kemudian yang kedua, tahap Tirta tadi tersampaikan dari misalnya tujuannya tersampaikan, terus kemudian sampai terakhir nanti tanggung jawab atau komitmen dari si coaching tadi itu tersampaikan. Mungkin itu indikatornya itu. Baik, kita menyingkat waktu, kita akan langsung saja untuk praktik coaching ya. Di sini coachingnya adalah Pak Didi, kemudian coachingnya adalah Ibu Teti. Baik, kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Adha. Saya akan mulai melakukan coaching bersama Pak Didi. Saya Teti Feryani dari CGP 7 Bandar Lampung. Hari ini kami akan mempraktekkan coaching ya dengan model Tirta pada kasus yang kedua. Baiklah, akan segera kami mulai hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching bersama saya Didi Sirutomo, CGP Angkatan 7 Bandar Lampung, dan Ibu Teti sebagai coachingnya. Baik, kami akan langsung bersharing atau berdiskusi dengan Ibu Teti selaku coaching. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Pak Didi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana nih? Apa ini yang bisa di-sharing-sharingkan Bu Tet? Iya. Apa kesibukan sehari-hari yang dilakukan Bu Tet di sekolah ini Bu Tet? Iya. Jadi pada hari ini saya akan sharing sedikit ya sama Pak Didi masalah yang saya alami,
Ya, ini masalahnya pada saat saya mengajar. Kemudian ini berhubungan ketika kemarin itu saya itu melakukan apa ya, supervisi. Jadi supervisi dilakukan oleh pengawas sekolah saya, Pak. Nah, di sini saya ingin curhat sedikit tentang apa ya, cerita supervisi saya ya. Itu Pak Didi. Apakah Pak Didi bersedia mendengarkan Insya Allah saya? bersedia Bu Teti, semoga kita bisa sharing ke depannya. Nah, nanti kalau saya panggil Bu Tet, mohon maaf ya karena sudah sering manggil Bu Tet. Nah Bu Tet, hal yang paling menarik apa nih dari aktivitas tadi yang Bu Tet disampaikan ketika proses menjadi seorang guru yang terjadi di minggu-minggu ini, yang paling menurut Bu Tet menarik apa ini Bu Tet? Bisa diceritakan Bu Tet? Yang menarik itu banyak ya Pak Didi ya, Bu Didi ya. Jadi yang paling menarik itu menurut saya ketika saya lagi belajar dengan anak-anak saya ya. Ketika kita belajar itu hal yang paling menyenangkan ya bagi seorang guru ya, kita bisa mengekspresikan, kita bisa berbagi sama anak-anak kita ya, mendengar cerita mereka juga. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Bung Didi ya tentang cerita supervisi saya, Bung. Gitu, Bung. Jadi tujuan kita adalah bercerita tentang aktivitas sehari-hari, terus kemudian kita saling sharing ya, betul ya, tujuan kita. Terkait tugas saya sebagai seorang guru. Gitu. Nah, kalau kejadian yang paling itu tadi Butet, yang paling menegangkan atau hal yang luar biasa yang terjadi di minggu-minggu ini ada nggak Butet? Ya ada. Ini masalahnya yang sekarang ingin aku sharingin. Jadi gitu. tadi kemarin itu saya di supervisi tuh sama pengawas, Bung. Di situ saya kan ngajar di supervisi pengawas. Nah, di sini saya itu berpikirnya kemarin itu supervisinya apa ya? Saya itu udah melaksanakan tuh, Bung, sudah berusaha melaksanakan proses belajar diferensiasi. Nah, kemudian di situ saya sudah mengajak anak saya misalnya menonton video ke perpustakaan gitu ya, Bung. Kemudian sudah ke apa ya, kayak model-model interaktif gitu sudah saya coba untuk stimulusnya, terus membagi anak berdasarkan gaya belajar dan minat gitu ya. Kemudian prosesnya itu sudah saya coba untuk berdiskusi kelompok. Nah, kemudian sampai di diskusi itu kan endingnya setelah refleksi itu saya memberikan penugasan kepada anak-anak saya. Nah, saya meminta anak-anak saya itu untuk membuat suatu laporan berupa makalah. Nah, disinilah Bung yang terjadi ada sedikit, saya berpikirnya kemarin hanya 2 diferensiasi aja cukup, cuma sampai di pertama tuh konten, yang keduanya proses. Ternyata saya ada satu hal yang ketinggalan, Bung. Nah, apa itu? Gitu. Nah, jadi kemarin itu setelah saya sharing ke anak-anak saya, Bu, itu boleh nggak Bu Tet kalau misalnya tugasnya dalam bentuknya bukan makalah saja, bentuk yang lain, Bu. Misalnya kami buat dalam bentuk PPT, Canva, poster, atau TikTok, IG gitu. Nah, saya menyambut baik ya. Wah, kalian bisa buat kayak gitu? Nah, ya bisa lah Bu Tet, kita coba ya Bu Tet, boleh nggak Bu Tet? Boleh. Nah, dari pertanyaan anak itu akhirnya saya tuh tersadar ya, Bung. Wah, berarti nggak kalah pentingnya juga, berarti ada diferensiasi produk yang harus saya lakukan gitu loh, Bu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi tadi kan bermula dari dilaksanakan supervisi ya, kita menyatakan, terus kemudian ada pertanyaan kenapa kok tidak dimasukkan diferensiasi produk gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Tet, emang apa yang Bu Tet pikirkan sebelum tadi itu menemukan siswa yang memunculkan dia ingin mengumpulkan dengan berbagai produk. Emang apa yang pikirkan Bu Tet selama ini? Kenapa kok cuma 2 diferensiasi yang disampaikan tadi Bu Tet? Pikiran awalnya apa Bu Tet? Ya, pikiran saya itu loh, Bu. Cukup aja gitu ya? Cukup aja, nggak perlu lah ya 3-3-nya. Tetapi alangkah baiknya ya kalau 3-3-nya terlaksana dengan baik gitu kan. Maksudnya dipraktekkan dengan baik ya. Maksudnya ketika kita proses mengajar, kita memasukkan 3 diferensiasi itu saat mengajar. Tadi Bu Tet mikirnya 2 aja lah, nggak apa-apa kali ya. Tetapi lah justru saya disadarkan sama siswa saya karena awalnya kan mereka juga sudah dibagi berdasarkan gaya belajar minat gitu ya, Bu. Jadi saya mikirnya wah, harusnya saya juga mengakomodir kebutuhan siswa ya gitu loh, Bu. Iya. Nah, Bu Tet, dari apa yang disampaikan Bu Tet tadi, Bu Tet sudah berencana atau berpikir atau sependapat dengan si supervisor tadi bahwa Bu Tet akan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi di hal produk. Jadi ketiganya mau dimasukkan nih. Nah, ketika
produk tadi mau disampaikan, diterapkan ya, diimplementasikan, rencana Butet untuk melaksanakan itu tadi dengan apa Butet? Iya, rencananya saya pertama kan mencari referensi, kemudian saya akan membuat catatan-catatan ya, kira-kira apa yang harus saya revisi, saya tambahkan ya, supaya di dalam RPP ya Bung ya, terlebih dahulu di RPP dulu. Jadi saya mau refleksi ulang ya, kemudian saya lihat catatan-catatan, oh ini harus saya tambahkan, harus saya perbaiki. Setelah saya mendapat referensi, kemudian saya juga berkolaborasi ya, sharing juga Bung dengan rekan MGMP sosiologi satu sekolah. Jadi ya. itu yang pihak-pihak lain yang bisa diajak ya, MGMP, terus rekan sejawat yang senior yang sudah terlebih dulu, misalnya sudah jadi guru penggerak, yang sudah melaksanakan diferensiasi dengan lengkap, kemudian waka kurikulum gitu, dan yang terakhir mungkin siswa juga ya. Saya tetap mempertimbangkan dari siswanya gitu, Bung. Itu rencananya kedepannya saya gitu. Oke. Nah sekarang terakhir Butet, ini saya kan tentang tanggung jawab Butet atau komitmen Butet terhadap penyampaian pembelajaran diferensiasi. Butet punya komitmen nggak terhadap penyampaian pembelajaran berdasar berdiferensiasi, termasuk diferensiasi produk tadi? Iya, kita harus punya komitmen ya. Yang pertama, saya ingin komitmennya bahwa saya akan berusaha semaksimal semampu saya itu untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya supaya bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tadi, Bung. Karena kan menurut Ki Hajar Dewantara, filosofinya kan Ingarso Sungtolo. Iya, Ingarso Sungtolo itu intinya kita itu sebagai seorang guru itu menghamba kepada siswa ya, agar anak bisa mendapatkan bahagia dan selamat di dalam belajarnya, terus yang menyenangkan bagi siswa gitu. Nah dengan komitmen itu saya ingin, nggak bisa saya capai sendirian dong Bung, makanya saya butuh sharing sama Bung, butuh sharing sama rekan-rekan sejawat dan pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Oke, semoga apa yang direncanakan Butet tadi dalam pengimplementasian pembelajaran diferensiasi dapat tercapai ya Butet. Luar biasa. Terima kasih, nah Bung. Ini apa perasaan Butet ini atau masih ada hal yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak ada, saya ingin bertanya tentang perasaan Butet ketika bisa sharing ini. Apa perasaannya? Ya, yang pertama saya rasakan saya lega ya, bisa berbagi ya, bisa mendapat motivasi dari Bung ya, bisa maksudnya sharing ini kan sangat bermanfaat ya Bung. Maksudnya saya bisa tahu, oh masalah saya ini ternyata saya harus lakukan ini dengan dorongan bantuan dari Bung ya, dari pertanyaan-pertanyaan pematik dari Bung, terus motivasi dari Bung, akhirnya saya menemukan ternyata apa yang harus saya lakukan, solusinya saya temukan. Terima kasih banyak Bung atas arahannya, motivasinya. Sama-sama Butet, sama-sama. Semoga diskusi kita ini memberi manfaat kepada Butet dan juga memberi manfaat pada saya. Saya yakin setiap kita berdiskusi, apalagi kita antar sekolah berbeda saya SMK terus kemudian Butet SMA, saya yakin kita bisa bertukar istilahnya pengalaman gitu ya, bertukar pengalaman sehingga saya juga bisa menerapkan pengalaman Butet di sekolah saya. Terima kasih Butet. Mungkin itu ya Butet ya diskusinya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya Bung. Selamat beraktivitas. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan kita sudah menyimak praktik coaching antara Coach Pak Didi dan coachingnya adalah Bu Teti. Baiklah, kita masih bersama dengan Pak Didi. Saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Setelah saya tadi mengamati, saya juga sudah melihat dan mendengar apa yang sudah menjadi praktik coaching tadi. Saya tadi mendengarkan masalah permasalahan supervisi yang mana Bu Teti ingin menceritakan aktivitas masalah supervisinya. Bu Teti ini sudah melaksanakan diferensiasi
ya sudah mengajak siswanya ke perpustakaan, kemudian membagi anak berdasarkan minat, proses diskusi kelompok juga tadi sudah. Butet pun menggunakan diferensiasi konten dan proses. Tetapi di sini ada yang tertinggal, yaitu diferensiasi produk. Di sini tadi saya sudah mendengar coach tadi sudah menanyakan pembelajaran diferensiasi sebaiknya diterapkan ketiga-tiganya untuk diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, produk dan proses, produk dan konten. Di sini Butet ingin merubah RPP dan mengajak rekan sejawat untuk menggunakan RPP berdiferensiasi. Baiklah, pertanyaan berikutnya, Pak. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian? Tadi yang saya lakukan kepada proses coaching terhadap Ibu Teti, saya melaksanakan tahapan Tirta, di mana pertama saya bertanya tentang tujuan, terus kemudian tadi saya mencoba mengidentifikasi apa yang ingin didiskusikan, dan ternyata seperti yang disampaikan Bu Ada tadi bahwa ada sedikit permasalahan, yaitu tentang terlewatkannya pembelajaran diferensiasi pada produk, sehingga Bu Tet tadi menyampaikan tentang itu. Jadi dari identifikasi tersampaikanlah masalah tadi. Terus kemudian tadi tahapan Tirta selanjutnya itu rencana aksi. Tadi saya menanyakan ke Bu Tet ketika sudah mengambil keputusan untuk kemudian melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk. Jadi ketiga diferensiasi konten, produk, terus kemudian satu lagi itu proses, itu apa yang akan dilakukan. Tadi Bu Tet sudah menjawab bahwa dia akan memasukkan itu ke dalam RPP, berdiskusi dan lainnya. Dan terakhir ketika saya tanyakan komitmen, Bu Tet menjawab bahwa Bu Tet akan berkomitmen ingin memenuhi pembelajaran yang berhamba pada siswa, ya, artinya kita memenuhi kebutuhan siswa dalam terkait hal belajar, gitu Bu. Mungkin itu indikatornya Bu. Baik, saya tadi sudah mengamati, ya. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil observasi tadi antara Pak Didi dan Bu Teti praktek coaching. Di sini sudah terlaksana dengan baik, sudah menggunakan model Tirta, ya, dan Bu Teti juga sudah mengajak rekan sejawatnya untuk melakukan RPP berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat coaching? Saya ingin mengasah kemampuan saya lebih lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bebas judgement tadi, supaya si coach saya ini merasa bahwa sebenarnya kita ini sedang melakukan proses motivasi, gitu ya, tapi tanpa disadari gitu bahwa ternyata sedang dilakukan proses coaching kayak gitu. Nah, mungkin itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baiklah, cukup sekian untuk praktek coaching kita kali ini. Semoga praktek coaching kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba